Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Ketua Pengurus Masjid Nurul Falah, para jamaah salat isya, salat tarawih, salat witir yang dirahmati Allah. Mari kita bersyukur kepada Allah dengan melafazkan Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita berselawat kepada Rasulullah dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Malam ini alhamdulillah malam perdana kita tarawih untuk Ramadan 1445 Hijriah. Yang ini telah kita doakan sejak bulan Rajab. Kita doa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan kami keberkahan di bulan Rajab, bulan Sa'ban, dan sampaikan kami kepada Ramadan. Dan alhamdulillah hajat kita, doa kita diijabah oleh Allah dan kita sampai kepada Ramadan ini. Dan mudah-mudahan juga sampai kepada akhir Ramadan kita dalam keadaan sehat walafiat. Malam ini adalah sebagai malam pertama dan start. Beginilah kalau bisa suasana kebatinan kita dalam melaksanakan ibadah sholat tarawih ini. Santai, tenang, ya, dan benar-benar mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berniatlah di hati kita masing-masing agar Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik di sejarah hidup kita, karena kita belum tentu akan sampai kepada Ramadan akan datang atau tidak. Bagaimana buatlah planning yang baik untuk Ramadan ini. Misalnya one-day one juice, atau one-day two juice, atau one-day three juice, ya. Satu hari satu jus. Minimal mulai besok mulailah. Yang belum punya Al-Quran yang 30 juz belilah, ya, yang 30 juz yang terpisah itu. Jadi kalau satu juz itu biasa lebih kurang berapa? 9 lembar, ya? 9 lembar. Berarti kalau kita baca setiap habis sholat itu 2 lembar saja, maka setiap hari kita akan selesai 1 juz. Kalau seandainya bisa kita kebut habis sholat subuh langsunglah 1 juz, ya, habis sholat zuhur 1 juz lagi, itu berarti ya 6 hari 1 juz, sudah 6 kali 5 30 kan. Nah, kalaupun tidak yang minimal seperti itu. Setelah selesai 1 juz, keluarkan dari itu, pindah ke tempat yang lain, pindahkan atau minimal kita tandoi sikok-sikok. Di mana kita berhenti, keluarkan, ya. Masuklah dalam tas, mungkin khususlah tas sekok yang khusus untuk Al-Quran, ya. InsyaAllah akan sangat minimal malam rayo atau 1 hari sebelum rayo kita sudah khatam Al-Quran. Usahakan. Yang kedua, usahakan setiap malam bawa duit untuk infak Ramadan, untuk mengumpulkan pahala, ya. Masjid kan ada kita bangun dan ada duit infak kita juga insyaallah jadi. Tidak. Kita ada baru infak ke masjid kau, insyaallah masjid kau bakal jadi. Minimal orang lewat tengok. Kurang sekok tu, ya. Pak, apa yang kurang? Jemput dengan di situ. Tapi duit kita juga pantas ini Ramadan ini. Bu, ibu tukang belanja atau suaminya yang belanja? Ibu belanja, duit dari suaminya orang. Seberapa pun duit di pagi hari itu minimal sisakan 10.000. Nah, misalnya sehari itu dibagi duit 100.000. Bu, kalau duit tengah dojo dicukup-cukupkanlah, apapun lauknya puterimo lah, pokoknya kolah tengah dojo. Sudahlah kalau macam kau, ya cuma ada pilihan, kau nak buat masak makanlah.
buatlah pokoknya sebelum ke pasar tuh sisakan dulu 10.000, lupakan, baru berangkat ke pasar. Atau beli pertama itu ketika dibalikan oleh pedagang tuh tarik dulu 10, inilah untuk tiap malam ke masjid setiap tarawih. Usahakan. Bapak macam itu juga cari akal ya. Ini ke orang kaya banyak Pak. Yang sedekah dikit nah. Yang berilmu itu banyak, yang beramal yang dikit. Yang beramal itu banyak, yang ikhlas yang sedikit ya. Jadi bukan tidak tepat. Lebih cocok di lingkungan kita ini alhamdulillah banyak orang-orang yang dermawan. Tentu orang yang berduit insya Allah banyak. Tapi yang dermawan mungkin boleh dihitung dengan jari, tidak ada ukuran. Orang kaya pasti rajin sedekah. Maka Islam itu lebih senang lebih khawatir terhadap orang yang rakus daripada orang yang kikir. Apa beda orang kafir kikir? Orang kikir sesuatu sudah masuk tangan dia payah keluar, itu kikir namanya. Orang nyebutnya pelit. Ada kawan lain bilang namanya tangkai jering, ya? Nah, pokoknya kalau sudah masuk ke tangan dia itu payahnya. Macam mana pun kita minta ya, doga alasan dia payah dan keluar dari dompet dia. Tapi kalau orang yang rakus, bukan sekedar yang ada dia tahan, yang punya orang dia pengen dapatkan, itu namanya rakus. Bapak pernah nengok orang tertangkap korupsi? Yang bapak kenal? Nah tertangkap dia, aku tahu lah dia itu kaya dia tu. Di 63 tu ada 30 hektar dia berapa? 30 kambing sawitnya. Simpang Pan tanah yang kosong itu 220 tumbuh tu. Sekarang 500.000 setumbuh punya dia tu. Ruko yang 3 pintu belah sana tu tahu tak kamu? Itu punya dia. Masih nak korupsi juga. Nah apa tu? Namanya rakus. Orang kalau sudah rakus, walaupun menurut ukuran lain orang lain dia kaya, tapi menurut ukuran dirinya sendiri dia sangat tidak punya apa-apa. Khawatirlah terhadap sekolah. Karena itu mulai malam ini kalau bisa jangan bolonglah tarawih. Puasa nih Pak, kalau sudah ada bolong seko, dia akan nambah lagi bolong itu. Ya, lewat seko, batal seko, itu biasanya akan merapat 2-3. Begitupun tarawih ini. Ya, kalau sudah mulai malam itu sudah ada tarawih itu semangat untuk tarawih malam ketiga tidak begitu kuat lagi loh. Usahakan, pokoknya komitmen dalam hati, pokoknya apapun yang terjadi, aku tidak akan apa-apa, yang penting aku tetap sholat tarawih. Ya, yang kedua kalau sudah tarawih jangan tidur kadang, nah cepatlah tidur, biar bangunnya pas. Enggak minta bangunnya misal jam 3:30, masih sempat nak sholat tahajud, benar? Sholat tahajud, mungkin baca Quran, mungkin dapat 2 lembar tadi. Waktu sebentar lagi, setengah jam jelang nak subuh, baru mulai kita makan. Kan cara sahur itu disunahkan ditakhirkan. Kalau berbuka disunahkan dicepati. Jangan orang lazar Allahu Akbar. Ada pada agelah buka. Agelah jangan. Tunjukkan kita tuh pengen cepat berbuka tuh. Tunjukkan kita bersyukur nikmat Allah. Tapi kalau sahur tidak apa-apa dilambat-lambatkan. Nah, usahakan kejar kita dapat sholat sunnah qobliyah subuh. Sholatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Salat 2 rakaat 2 salat subuh itu sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Bayangkan. Ya. Jangan terlambat. Jangan orang lah sudah sembahyang kalau sunat awak datang belakangan, orang menunggu qomat, awak tiba-tiba sembahyang pula. Kesal ganti dengan awak anak. Setan yang berat sekok orang nak qomatnya masih sembahyang nak qomat, tengok dia masih tegak tak mau tegak. Dan ngapa ada lagi sembahyang? Jangan. Ya, cari pahala boleh, tapi jangan buat dosa orang lain ini. Kesal orang dengan. Sudah. Waktu saya ingat di Aceh kemarin itu, dia pokoknya misalnya itu jam tuh subuh jam sekian, pokoknya 10 menit setelah azan dia tetap qomat. Nah tegak-tegaklah kamu, nak bayang-bayang kamu. Pokoknya kalau sudah membeli id untuk qomat dia tetap qomat. Jadi ukurannya bukan orang bayang,
Kalau ukurannya orang sembahyang, habis sudah sembahyang. Assalamualaikum kanan, kosong, sedang sengkau lagi. Oh apa? Baru rakaat yang terakhir dia lagi tak sebelum salam, sedang pulang sengkau lagi. Allahu Akbar, kata kawan selesai kita ni. Nah, tak. Maka ibadah itu harus ibadah puasa ini Bapak Ibu, ibadah sirri, ibadah tersembunyi yang tahu cuma kita dan Allah. Ya, saumuli wa ana ajzi bi, puasa itu untukku kata Allah, aku langsung balasnya. Nah, ini puasa. Karena hati hati-hati. Hati ini yang tahu cuma kita dan Allah. Kata Imam Al-Ghazali, hati kau al-qalbun yang kolib, hati itu seringkali berbolak-balik. Sering ada bilang kau ini sekarang lah pindah ke lain hati lah. Kau tengok kemarin, kau tengok kau ini Prabowo, kau lah Ganjar pula. Terus minggu yang lalu kau tengok kau ini Anies, ini lah Prabowo lagi. Sebenarnya hati kau di mana? Oh ada. Itulah manusia itu mudah pindah ke lain hati. Maka dibutuhkan ketetapan hati, namanya istiqomah. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika, wahai Allah, zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami di dalam ketaatan kepada agamamu. Sebab tidak semua yang kita nampak itu yang kenyataan. Ada seorang bapak, suami istri bertetangga, itu tetangganya nengok sebelah suami istri itu, kalau istrinya nak masuk pintu, masuk mobil dibukain pintu, pas masuk ditutupin, nak masuk mobil dibukain, pas masuk ditutupin. Sampai kena guru ni gaji, guru ni apa orang istrinya ni guru, pergi ke sekolah. Sampai sekolah suami itu keluar lagi, bukain pintu. Pas nak keluar balik untuk balik ke rumah, bukain pintu, masuk tutup. Akhirnya tetangga sebelah tadi awalnya tak begitu risik, tapi lama-lama heran, ya Allah baiknya suami orangku. Dia keluar pintu, tiap keluar istrinya selalu dibukain pintu, tiap masuk dibukain baiknya. Nah suatu hari dia kan, pas suaminya lagi tidak ada, tanya Bu, ya kapan suami ibu itu selalu buka pintu, tutup pintu ibu itu? Tak tahun terakhir lah. Tahun sebelumnya? Tidak. Aku baru tahun terakhir ini. Dia tuh tak tahu lah mobil itu jadi pintunya tak bisa dibuka dari dalam. Pokoknya pintunya tak bisa dibuka dari, maka suaminya bukain dari luar. Jadi artinya tidak semua apa yang kita lihat itu yang sebenarnya. Maka jangan mudah menduga gawe orangnya. Ya, kita kalau pengen hidup kawan kamu dengan tetangga elok-elok, satu-satu jalan adalah jangan banyak ngurusi gawe orang lah, urus diri masing-masing. Kata orang pengen tahu gini, jangan resenya, urus lah kau. Ya namanya macam kolah begitu lah. Jadi terus sedekah duit kau macam kolah, macam ngantang anak ayam lah. Kau masuk, kau melompat, dan kau masuk, kau melompat. Kata kawannya, selagi dalam dompet kita itu berbaris Soekarno dan Hatta, maka berarti kita sudah merdeka. Tapi kalau yang berbaris itu adalah si singa Mangaraja bawa golok di depannya, berarti hidup masih dalam perjuangan. Teruslah berjuang ya, cari duit apa. Kata orang duit bukan segala-galanya, tapi segala-galanya memerlukan duit. Duit memang tidak dibawa mati ya. Tapi kalau tidak ada duit terasa mati. Tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan duit, tapi begitu banyak duit dapat menyelesaikan masalah. Kalau banyak duit, segala kawan datang. Kalau kita lagi buntu, hantu pun tidak dekat. Tapi jangan itu jadi ukuran pertemanan dengan orang. Ada orang susah, bantulah. Karena itu tempat kita untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Bapak Ibu hadirin, ini Ramadan malam pertama. Jadikan Ramadan terbaik di kehidupan kita masing-masing, sehingga pada akhirnya nanti kita sampai kepada Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Sehat badan, mudah rezeki, lapangkan hati, Allah akan memberkahi kehidupan dan keluarga kita. Terima kasih, mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.